Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah pada kali ini kita akan mulai membahas mengenai induksi matematika. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, boleh dong untuk KM menyiapkan doa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh KM ya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada KM atas pimpinan doanya. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak hadir dan hadir dalam pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama Abdul Qadir. Ada nggak? Yang kedua Arif Fajar. Terakhir Zulfikri Sumana. Hadir. Oke, jadi totalnya ada 20 ya, 20 peserta didik. Oke. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan kalian mengenai materi induksi matematika. Nah, buat kalian yang sudah belajar mungkin di malam hari bisa kasih tahu saya apa sih induksi matematika. Nah, coba dari ini dulu deh. Zulfikri. Apa Zulfikri? Tahu nggak? Oh enggak, belum ya? Belum familiar ternyata ya. Oke, jadi saya jelaskan aja. Induksi matematika adalah salah satu kegiatan berpikir nalar secara deduktif. Nah, dengan kata lain, ini berhubungan dengan pemecahan atau pembuktian suatu rumus atau pernyataan matematika. Nah, jadi di pelajaran kali ini atau di materi induksi matematika ini kita akan belajar mengenai pembuktian suatu rumus atau pernyataan matematika. Nah, saya akan kasih view awal kepada kalian semua, contoh dari pembuktian-pembuktian. Yang pertama yang basic dulu, yang sederhana dulu. Oke, misalnya saya punya bentuk n kuadrat dikurangi n ditambah 41. Nah, ketika saya masukkan n-nya, saya punya n-nya juga itu 1 sampai 10. Ketika n-nya saya substitusikan ke n kuadrat atau ke bentuk ini, maka hasilnya itu bilangan prima. Percaya nggak? Jangan bilang percaya, nanti dulu gitu. Nah, kita akan membuktikannya bareng-bareng dulu ya. Kalau misal saya substitusikan bilangan 1 sampai 10, itu maka hasilnya akan bilangan prima. Oke, kita coba ya. Saya input atau substitusi n sama dengan 1. Bentuknya yaitu n kuadrat dikurangi n ditambah 41. Oke, kita ubah. Jadi semua n itu kita ubah jadi 1. Hasilnya 41. Oh, 41. Apakah 41 bilangan prima? Ya, bilangan prima 41. Bilangan prima. Oke. Nah, coba Pak, apa yang keduanya? N sama dengan 2-nya. Coba ya. N sama dengan 2. Nanti N-nya itu jadi 2. Jadi 43. 43 apa bilangan prima? Ya, bilangan prima. Oke, coba yang terakhir kali ya. Yang terakhir kita n sama dengan 10. Oh, ternyata 131. Nah, 131 apa bilangan prima? Ya, bilangan prima juga. Nah, jadi n sama dengan 1 sama 10. Jika n-nya itu kita substitusi ke sini, ke bentuk ini, ya, maka hasilnya bilangan prima. Jadi semua ini terbukti. Nah, ini contoh awal saja untuk pembuktiannya. Oke, nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Kalian nggak pernah belajar deret kan? Nah, nanti kita coba buktikan ya. Nah, dari situ, untuk mendapatkan hasil pembuktiannya, kalian harus hafal atau mengerti mengenai 3 langkahnya. Nah, 3 langkah yang terkait yaitu seperti ini. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Di sini ada 3 langkah. Nah, kalian 3 langkah ini akan membuktikan melalui 3 langkah ini. Ya, yang pertama yaitu tunjukkan Pn benar untuk n sama dengan 1. Lalu asumsikan Pn sama dengan untuk n sama dengan k. Lalu tunjukkan Pn benar untuk n sama dengan k tambah 1. Ini merupakan pamukasnya, nanti kita di sini. Ya, nah silakan kalian catat dulu. Misalnya saya punya deret. Dulu kan kalian pernah belajar deret kan ya. Oke. Saya punya deret seperti ini. Nah, ini kan deret nih, ya. Kita akan buktikan nih, ini benar nggak hasilnya ini? Hasilnya n kuadrat tambah 3n, ya. Ini suatu rumus juga. Jadi nanti kalau misal kalian belajarnya ini un-nya dan ini sn-nya.
Ya, dari ke kiri kanan ini harus sama nanti supaya setara gitu. Cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya seperti yang tadi, langkah-langkahnya. Oke, di awal tadi gini. N sama dengan 1. N sama dengan K. Dan yang terakhir yaitu N sama dengan K tambah 1. Nah, ini supaya kita bisa setara nih. Bener nggak nih? Kita jangan bilang ini benar. Kita buktikan terlebih dahulu ya melalui 3 langkah ini. Yuk, langkah 1 kita mulai aja langsung. Ganti semua N dengan N sama dengan 1. Kita main yang ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau dirasa ada yang bingung silahkan tanyakan ya. Ini kan N sama dengan 1 ya. N itu diubah semua jadi 1. Oke, 2 kali 1 2 tambah 2 4. Oke, 1 kuadrat 1 tambah 3 kali 1. 3 kali 1 3 tambah 1 4. Oke, jadi ini terbukti ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, jika bisa dipahami kita lanjut lagi. Langkah kedua N sama dengan K. Kita tulis saja semua yang ini. Tapi diganti N-nya itu menjadi K, oke? Setelah sampai sini, ini kita asumsinya. Oke, N sama dengan K. Oke, ini langkah 1 sudah, langkah 2 sudah. Nah, selanjutnya yaitu langkah ketiganya. Ini untuk yang langkah kedua ini cuma segini aja. Nanti permainan dimulainya ini di N sama dengan N sama dengan K. Nah, pada N sama dengan K tambah 1, kalian bisa tulis aja langsung nih yang ini nih. Nih, kalian bisa tulis aja lagi. Ya. Tambah 6 tambah 8. Oke, kita ke soal lagi. 2N tambah 2. Kita ganti N-nya itu K tambah 1. Oke. Ini juga ganti. Oke, setelah sudah sampai sini, kita lihat 4 tambah 6 tambah 8 tambah bla 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 2K tambah 2. Nah, ini kalau kita lihat ini sampai ini sama dengan K kuadrat tambah 3K. Bener gak? Iya ya. Ya udah kita ambil ini aja. K kuadrat tambah 3K. Oke. Ini kita masukkan aja, operasikan ya. 2 kali K 2K. Perkalian biasa kok ini. Nah, sama dengan ini juga kita dioperasikan. K tambah 1 kuadrat ini bentuk aljabar. Nah, kalian bisa mainnya seperti ini. Ini sama aja. Nah, kalian bisa pakai yang ini. Ini bentuk aljabar. Ini juga sama. Jadi, oke, ini kita masukkan lagi yang 3K ini. Oke, setelah sudah sampai sini kita hampir selesai ya. Pangkat yang tinggi itu di kedepanin. K kuadrat 3K 5K 2 tambah 2 4. Oke, kita coba yang ini. K kuadrat 2K 3K ini 5K 1 tambah 3 4. Wah, ternyata sama. Jadi untuk deret ini ternyata benar. Jadi terbukti. Ya, silakan, apa ada pertanyaan? Nah, Rio, gimana Yo? Pak, izin bertanya, bagaimana jikalau saya mengerjakan soal tersebut di bagian N sama dengan 1 itu tidak terbukti. Jadi untuk kesananya apakah sudah selesai sampai situ saja atau masih ada hal lainnya, Pak? Terima kasih. Oke ya, pertanyaan bagus untuk saudara Rio ya. Nah, jikalau kalian menemukan soal di langkah 1 itu kalian sudah coba membuktikan hal ini tetapi hasilnya itu tidak terbukti atau tidak sama seperti ini, kalian udah nggak usah dilanjutin untuk langkah 2 dan langkah 3-nya, udah pasti salah gitu. Oke, karena dalam awal tadi harus benar PN-nya, PN sama dengan 1, PN sama dengan K, dan PN sama dengan K tambah 1 itu harus benar semua. Salah satunya salah, ya udah salah, nggak usah dikerjain lagi lebih lanjut gitu. Nah, di sini kalian coba kerjakan ya latihan ini 1 soal aja ya, untuk 1 soal aja. Buktikan bahwa jumlah N suku pertama ganjil adalah N kuadrat. N kuadrat seperti ini. Jadi ini bentuknya masih deret seperti tadi ya.
Saya pengen tahu kalian udah sampai mana gitu kan. Nah, caranya sama persis seperti yang tadi, melalui 3 langkah tadi ya. Oke, karena rekan kalian ada yang mau maju ya, ada yang mau presentasi, silakan aja. Jadi tolong perhatikan ya, ini Mas Rio mau maju nih, Mas. Spidolnya Mas. Silakan perhatikan ke sini, ini jawaban dari Mas Rio. Ya, terima kasih juga kepada Mas Rio. Oke, kita sama-sama membahas ya. Di sini di langkah 1 kita fokus ke sini. PN berapa sama 1 ya? Poin 1 sama pada operasinya. 2 ke 1 dan 1 sama 1. Ini 2 kurang 1 1. Oke, ini terbukti ya. Kita ke PN ke langkah 2. Ini sama langkah. Oke, ini tinggal tulis lagi ya. Cuma diganti aja. Ini asumsinya. Oke, ini udah oke juga. Nah, sekarang ke nomor ini, ke langkah 3. Oke, kita tulis lagi ya. Tulis lagi, tambah ini K tambah 1 ya di atas. K kuadrat. Oke, ini di sini nih. Oke, perhatikan semuanya. Ini ada 2K, ini nggak usah. Nah, soalnya nanti ketika dimasukkan ke sini tuh, ini 2K. Ya, jadi kita biasa aja kok perkaliannya ke dalam gini. 2K 2 kurangi 1 sama dengan K tambah 1. Kok ada 1? Ini ada 1 Mas. Oh lupa. Jadi ini dihapus. Yang 1 ini dihapus. Maksudnya 1 ini mungkin ya Mas Rio ya. Iya, ini maksudnya 2 K tambah 1 ini ya. Aljabar. Oke. Terbukti. Terima kasih kepada Mas Rio. Tolong. Oke, dari pembahasan ini, apakah ada yang ditanyakan dari soal ini atau jawaban dari Mas Rio? Dipersilakan kalau ada ya. Oke, Zulfikri, gimana Zul? Itu Pak, kata Bapak itu kan ada aljabar. Itu aljabar itu maksudnya gimana Pak? Itu ke dalam kurung K tambah 1 pangkat 2, hasilnya K kuadrat tambah 2K tambah 1 gimana Pak? Nah, Mas Zulfikri nanya ini dari mana gitu. Oke, kita tarik sini dulu ya. Nah, K tambah 1, ini kan K tambah 1 ya. K tambah 1 kuadrat. Ini sama aja Mas, bentuknya sama A tambah B kuadrat. Ini bentuk aljabar. Pernah ya belajar aljabar ya? Iya tuh. Nah, ini bisa diimplementasikan ke sini Mas. Nah, ini A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini. Ini juga sama. Coba ya, K kuadrat tambah 2K kali 1, 2K tambah 1 kuadrat 1. Nah, jadi begitu Mas. Jadi ini penerapan dari aljabar. Oke ya. Oke, baik semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keterbagian. Nah, keterbagian ini sama saja dengan yang deret tadi ya. Tapi pembuktian ya kali ini menggunakan bagi. Ya, habis dibagi gitu. Nah, untuk materialnya sama 3 langkah. N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K tambah 1. Saya akan contohkan ya. Untuk N di bilangan asli, oke, N-nya itu di bilangan asli. Buktikan bahwa 4 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 3. Kita seperti biasa gunakan ini, formula ini, oke, untuk pembuktiannya. Pertama, N sama dengan 1. Mudah, ini kita tulis lagi. 4 pangkat N min 1. Nah, kita tahu N-nya itu diganti sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, ini masih mudah. Yang 4 pangkat 1 kan 4. 4 kurangi 1, 3. Nah, 3 ini kan bisa tuh dibagi 3. Habis, 3 ini habis dibagi 3. Berarti ini terbukti. Oke. Langkah 1 terbukti. Kita ke langkah 2. Asumsinya ini. N sama dengan K. Kita bisa tulis yang ini lagi, 4. Tetapi N-nya itu diganti dengan K, seperti biasa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, masih gampang. Langkah terakhir, N sama dengan K tambah 1. Di sini, kita tulis lagi 4 pangkat N min 1. Kita ubah N-nya itu menjadi K tambah 1. Nah, ini asumsi kita.
asumsi atau hipotesis. Biar keren, hipotesis aja ya. Ini udah kita tulis 4 pangkat N min 1. Ubah 4 K tambah 1 kurangi 1. Nah, sampai di sini kalian jangan bingung. Kita kembali lagi ke sifat eksponen. Sifat eksponen ada seperti ini. Masih ingat ini? Rio masih ingat? Nah, masih kan? Nah, ini juga berlaku untuk ini. Oke? Ini berlaku untuk ini juga. Oke, kita implementasikan ke sini ya. Jadi 4 pangkat K dikali 4 1 dikurangi 1. Oke. Nah, ini 4 pangkat K kali 4 pangkat 1 kan ini kan 16 ya. Kalau sama ini 15. Kira-kira gimana nih caranya? Ini nanti kita bakalan ngemunculin yang namanya hipotesis yang ini, yang kedua ini. Oke, pertama, ini kan boleh kan 4P sama aja dengan 3P tambah P. Nah, sama aja gini kan. Oke, ini 4 pangkat 1. Ingat 4 pangkat 1 kan 4 ya. Ingat ini 4. Oke. Nah, kalau misalnya P-nya itu ganti P, jika P-nya itu sama dengan 4 pangkat K. Oke, ingat P-nya itu sama dengan 4 pangkat K. Kita bisa langsung implementasikan ke sini. Ya, ini kan P nih. Kita langsung 3P. P-nya kan 4 pangkat K. Ditambah P 4 pangkat K. Dikurangi, ini kan dikurangi nih. Dikurangi 1. Ya. Oke, sampai sini oke ya? Oke. Ya, jadi jangan bingung kalian. Kita lihat di sini itu ternyata sudah muncul hipotesis yang kita susun. Sama. Alhasil ini kita bisa dibagi dengan 3. Ya, ini hipotesisnya seperti ini, sama aja dengan ini hipotesis kita. Jadi ini hipotesis kita muncul, jadi ini bisa habis dibagi 3. Untuk yang ini kan ada 3 nih, ya, ini ada 3 nih. Kita bisa kalikan nih, 3 kali 4 kali sekian gitu kan. 3 kali sekian, ini bisa habis dibagi 3 juga ya. Jadi ini bisa habis dibagi 3 teman-teman. Maka dengan kesimpulan dari langkah 1, langkah 2, dan langkah 3, kita dapatkan bahwa 4 pangkat N min 1 habis dibagi 3 itu betul. Terbukti. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang hipotesis. Nah, kalau tentang hipotesis, lalu di langkah 3 ini keluar, ini kita asumsikan ini benar. Jadi ini kita asumsikan dulu di sini, maka dibuktikan di sini. Itu. Kayak ini, seperti ini, 4 pangkat K min 1. Ini keluar nih ternyata hipotesisnya. Begitu juga dengan ini, bisa habis dibagi 3 gitu. Oke, paham ya? Ada lagi? Nggak ada, oke, silakan ditulis. Oke, semuanya, kita sekarang masuk ke judul baru tentang ketaksamaan atau pertidaksamaan. Nah, nanti kita membuktikannya menggunakan ini, kesamaan atau pertidaksamaan. Nah, kalau di awal-awal itu kita sudah mengenal tentang deret ya, keterbagian yang dimana N-nya itu sama dengan 1. Jadi kan biasanya kan N sama dengan 1 ya. Ini N sama dengan K. Nah, tapi kalau ke pertidaksamaan atau subjudul sekarang, ini N-nya N1 itu N sama dengan N pertama itu, ini tergantung soalnya. Ya, ini tergantung soalnya. Ini untuk kesamaan atau pertidaksamaan. Nah, di sini ada sifatnya, sifat pertidaksamaannya.
Nih, saya contohkan. Misalnya 5, 10. Kelihatan nggak? Ini 5, 10. Kalau misalnya kedua ruas saya tambahkan 2 ya, kedua ruas saya akan tambahkan 2. 2, ini juga 2. Ini bakalan tetap nggak berpengaruh tanda pertidaksamaannya. Nah, 5 tambah 2 kan 7. Ini 10 tambah 2, 12. Tetap akan lebih kecil sama dengan 12 nih. Jadi nggak berpengaruh tanda ini ya. Nah, selanjutnya untuk perkalian. Saya contohkan lagi. Misalnya saya menambahkan 6, 7 ya. 6 lebih kecil sama dengan 7. Benar ya? Ini dari awal aja ini udah benar. Kalau kedua ruas ini saya tambahkan 2, apakah berpengaruh? Tidak akan berpengaruh. Ini 12, ini 14. Tetap 12 lebih kecil sama dengan 14. Jadi ini tetap tidak berpengaruh. Ini untuk yang perkalian. Selanjutnya untuk yang ini, yang nomor 3 ini, sifat 3 ini. Nah, dimana saya punya ini 4, 6, 10. Maka A lebih kecil sama dengan C. Iya, ini tuh nggak berpengaruh kalau misalnya langsung aja. Nah, tidak akan berpengaruh. Jadi tandanya itu tetap bakalan seperti ini ya. Oke, silakan kalian tulis. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan soal mengenai kesamaan dan pertidaksamaan. Nah, dalam langkah pertama ini n-nya itu bukan sama dengan 1, tapi tergantung soalnya ya. Di sini dibuktikan bahwa n kuadrat lebih sama dengan n kuadrat lebih sama dengan 2n tambah 7 untuk setiap bilangan asli n lebih sama dengan 4. Itu langsung langkah 1. Nah, tergantung soal kan n-nya. Jadi n-nya itu ini. N lebih sama dengan 4. Ini kita pakai sama dengan 4. N sama dengan 4. Ini bisa kasih. Ganti bentuk yang ini ke 4 ya. N-nya itu substitusi dengan 4. Oke, dari sini untuk bentuk yang ini nih, bentuk ini itu sudah terbukti. Karena 16 lebih sama dengan 15. Oke, sekarang kita masuk ke langkah 2. Nah, untuk langkah 2, N-nya itu sama dengan K. Seperti biasa ganti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Dimana N-nya itu sama dengan K tambah 1. N sama dengan K tambah 1. Ini kita ganti. Seperti ini ya. Nah, untuk langkah 3 sekian dulu ya. Kita bermain di langkah yang kedua. Nah, untuk langkah yang kedua ini didapat K kuadrat lebih dari sama dengan 2K tambah 7. Kedua ruas ini kita bisa tambahkan dengan ini 2K tambah 1. Nah, untuk yang ruas belakang kita langsung aja 2K tambah 2K 4K, 7 tambah 1 8. Nah, ketika sudah sampai sini, ini kan sama saja dengan mode aljabar ya. Nih, mode aljabar yang di langkah ketiga. Ini kalau dijabarin, ini jadi aljabar. Bentuk aljabar ya. Nih kalau ini jabarin. Nah, sama aja. Jadi, ini kita bisa ubah aja. Nah, seperti ini. 4K tambah 8, kita bisa pakai ini. Supaya hasilnya itu 4K tambah 8 juga. 2K. Ya, jadi tinggal sisanya. Ini kan 2K tambah 2 kan, jadi 2K tambah 2 ya. Ini 2K tambah 6. Benar nggak? Nah, kalau kita misalnya jabarin 4K ya, 8. Oh, sama ternyata. Jadi benar. Ini kotrekan aja. Nah, next. Oke, sekarang kita fokus ke 2K tambah 6. 2K tambah 6 ini kita bisa keluarkan aja. Seperti ini ya. Ini kan kalau kita masukin semua kalikan ke dalam, ini kan 2K, ini 6. Sama kan? Oke, setelah sampai sini,
Oke, saya akan batasi di sini untuk outline saya. Kita sudah dapat ini untuk, oke, kita sekarang bisa lanjut. Kita lihat lagi, ini kan K tambah 3 ya. Kita lihat ke soalnya. N lebih besar sama dengan 4. Ini kita ganti K lebih besar sama dengan 4. Nah, kalau misalnya ini kita kedua ruas ini kita tambahkan 3 ya. Nih, yang ini kita tambahkan 3 yang ini. Jadi K tambah 3, 4 tambah 3 7 ya. Nah, seperti ini. Jadi K tambah 3 itu lebih besar atau sama dengan 7 ya. Jadi ini kita ganti 7 nih. Oke, tambah 2 7 ya. Nah, 7-nya itu dari sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita bisa lanjut ya. Kita bisa tulis lagi 14, 2 kali 7 14. Kita lihat langkah kedua ini kan 2 kali K, 2 kali tambah 1 tambah 14. Nah, ini 14 ini sama yang 7 ini pasti gedean yang 14 kan. Dalam kasus ini ya, sesuatu ditambah 14 dan sesuatu ditambah 7 itu pasti gedean yang sesuatu yang ditambah 14 karena penambahnya itu lebih besar. Jadi ini bisa seperti, nah ini ya. Nah, untuk yang langkah 3 ini kita bisa tulis di sini. Ingat sifat yang tadi. Kalau misalnya ini pasti gedean ini kan tetap ini nggak berpengaruh. Ya nggak? Iya, jadi kita dapat simpulkan bahwa ini ya. Ini yang jadi hipotesisnya. Alhasil kita bisa tulis aja. Jadi terbukti. Nah, ternyata bentuk yang ada di langkah 2 ini sama dengan bentuk yang ada di langkah 3. Jadi untuk setiap N kuadrat lebih dari sama dengan 2N tambah 7. Untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 4. Itu terbukti benar. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan sampai sini. Oke, kalau tidak ada silakan ditulis dulu ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke akhir. Kalian penasaran nggak apa sih keuntungannya di kehidupan sehari-hari itu? Atau bagaimana sih implementasinya induksi matematika itu dalam kehidupan sehari-hari? Kita bahas. Nah, di sini saya sudah menyediakan contohnya ya. Contoh ini sederhana sekali. Saya meyakinkan Rio akan memberikan kembalian dengan besaran 18.000 dengan pecahan 2.000 dan 5.000. Apakah bisa? Nah, jadi saya akan memberikan si Rio ini ngeyakinin bahwa akan memberi kembalian 18.000 dengan pecahan 2.000 dan 5.000. Gimana caranya? Ini langsung saja ya. Nggak perlu N sama dengan 1, nggak perlu. Yang penting kita membuktikan pecahan ini hasilnya ini. Oke. Saya janji, saya meyakinkan Rio nih 18.000 kembaliannya. Rp 18.000. Kita inputnya 2.000 dan 5.000. Berapa? Untuk 2.000 kita bisa, bener nggak? 2.000 dikali 4 lembar. Nah, untuk ini kita buktikan. Coba kita kali ya. Wah, 8K ya, atau 8.000 ternyata. Ini 8.000. Oke, selanjutnya untuk yang 5.000 berapa kira-kira untuk 2 ya? Jadi nanti 5.000 dikali 2 lembar. Apakah betul? Kita hitung lagi. Oke, hasil 10.000 ya. Wah, ternyata benar. Ini hasilnya yaitu 18.000. Jadi saya meyakinkan Rio bahwa akan memberikan uang 18.000, memberikan kembalian 18.000 dengan pecahan 2.000 dan 5.000 itu terbukti benar, bisa ternyata ya. Jadi ini terbukti. Nah, jadi ini sudah selesai. Jadi terbukti ya dengan pecahan 2.000, 5.000. Oke, 2.000 4 lembar dan 5.000 2 lembar. Hasil 18. Oke, mungkin sampai
sini saja ya pertemuan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, dalam materi kali ini ya pelajaran matematika dengan induksi matematika ini, kalian dapat apa aja nih simpulannya? Satu, kalian sudah belajar mengenai deret dan pembuktian deret. Yang kedua, kalian sudah belajar tentang keterbagian, pembuktian dengan keterbagian. Yang ketiga, kalian itu sudah belajar mengenai pembuktian, artinya itu melakukan pembuktian dengan pertidaksamaan. Dan keempat, kalian tadi saya sudah sedikit menginfokan tentang aljabar ya. Tentang aljabar juga kalian masuk. Dan yang terakhir, kalian sudah belajar mengenai aplikasi dan implementasinya induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, buat kalian yang belum tahu ya, ini dari mana sih siapa penemunya. Nah, penemunya itu yang pertama ada pada tahun 1838 yang bernama Augustus de Morgan. Dia memperkenalkan induksi matematika. Lalu kemudian prinsipnya itu dipublikasikan oleh Giuseppe Peano pada tahun 1889. Ya, mungkin sekian saja. Ya, jangan lupa PR-nya ya. Jangan lupa PR-nya di halaman 20, 21, 22. Di situ ada pertidaksamaan. Saya pengen kalian ngerjain pertidaksamaan, pembuktian dengan pertidaksamaan ya. Soalnya tadi baru sedikit ya karena waktunya mepet juga. Ya, kalian pilih. Di situ ada kurang lebih ada 10 soal tentang pertidaksamaan di buku paket halaman 20, 21, 23. Ya, kalian pilih soalnya 2 aja, pilih 2 deh. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Ya, mungkin sekian aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.